Salam sehat, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan ibadat pembukaan tahun ajaran 2020-2021 dan doa syukur atas hari ulang tahun sekolah kita yang tercinta, kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria II yang ke-71. Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita siapkan hati dengan duduk yang tenang dan sikap yang baik. Ayo kita undang Tuhan Yesus. Ayo kita panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Tuhan Yesus, aku sudah siap untuk mendengar sabda-Mu. Yesus.
Mari semua ikut berdoa, bernyanyi bersama dengan gembira dan penuh sukacita. Kita awali ibadat ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Dengar Lonceng Berbunyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para guru, anak-anak dan para orang tua murid, hari ini marilah kita menyatukan hati untuk menghadap Tuhan, menyerahkan seluruh harapan dan niat-niat kita yang akan kita lakukan di sepanjang tahun pelajaran 2020-2021 ini. Semoga nantinya segala kegiatan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kita akan bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan yang diberikan kepada keluarga besar kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria II yang genap berumur 71 tahun berdirinya. Maka marilah kita satukan hati untuk ibadat pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami dapat mengadakan ibadat pembukaan tahun pelajaran 2020-2021.
dan mengucap syukur atas ulang tahun sekolah kami yang ke-71. Berkatilah kami semua, suster, para guru, karyawan, para orang tua, dan anak-anak. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Bimbinglah dan terangilah pikiran, perkataan, serta perbuatan kami, agar kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini dapat berjalan lancar dan baik. Semoga ibadat ini dapat menumbuhkan iman kasih kami terhadap-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan segalanya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus melihat sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada makanan yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia inilah benar-benar seorang nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikannya raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih 5.000 orang, sisa
Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang." Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan, yaitu Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Oh, banyak sekali, 5.000 orang. Anak-anak pasti nggak bisa menghitung, banyak sekali ya. Nah, ternyata Yesus itu yang mengikuti banyak dari berbagai daerah. Kenapa? Karena Yesus hebat. Kenapa hebat? Karena Yesus selalu menyembuhkan yang sakit ya. Jadi mereka penasaran dengan Yesus. Yesus kemana ya? Tak ikuti aja, siapa tahu nanti ada nasihat-nasihat yang baik untukku. Nah, maka dari itu banyak orang, ada orang tua,
Yesus yang memberi makan 5.000 orang, tentunya Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Berapa coba para muridnya? 12 ya, murid Yesus 12. Nah, suster punya ini murid Yesus ada 12. Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjalan-jalan. Kemudian banyak orang yang datang mengikutinya, ya. Kemudian ketika mereka mengikuti Yesus, mereka pada mana? Lapar, ya. Wah, mereka lapar karena seharian mengikuti Yesus. Gimana ini? Kemudian ada Rasul Yesus yang bernama apa? Siapa tadi? Ya, anak-anak siapa yang udah dengar kitab suci tadi? Filipus, ya. Gimana ini? Bingung murid-murid Yesus. Wah, kalau mau memberi makan kemana? Nah, Yesus lalu mengatakan, ya kamu harus memberi mereka makan. Mereka bingung. Lalu Yesus kan punya gambarnya Yesus ya. Yesus ya. Baik, kalian harus memberi mereka makan. Tapi gimana Yesus? Aku kan bingung, banyak sekali orang-orang yang datang. Kemudian pada suatu hari, ya, ketika murid-murid merasa bingung, anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ternyata yang membawa anak-anak, bukan orang dewasa, bukan papa-papa, bukan ibu-ibu, tapi justru anak-anak. Nah, Yesus kemudian tersenyum. Kalau begitu mana? Ini bawa ke sini rotinya sama 2 ikannya. Mana? Lalu dalam cerita ini Yesus berdoa apa? Yesus lalu berdoa, mengucap syukur dan berkat atas 5 roti dan 2 ikan. Kemudian apa yang terjadi? Rotinya menjadi banyak, ikannya juga menjadi banyak. Kemudian Yesus mengajak murid-muridnya, ayo ke sini, bagikan ini semua untuk mereka yang lapar, mereka yang mau makan. Nah, kemudian murid-murid Yesus datang, seperti yang tadi kita lihat dalam film tadi, ya. Nah, begitu Yesus menggandakan roti banyak, murid-muridnya begitu gembira membagikan semuanya. Nah, anak-anak, ketika mereka sudah makan, mereka sudah kenyang, apa yang terjadi anak? Rotinya bisa ada? Bisa. Dan berapa? Ternyata 5.000 orang yang makan masih sisa. Masih ada 12 keranjang. Hebat ya Yesus ya, bisa memberi makan 5.000. Itu pun yang dihitung hanya yang laki-laki, yang lain tidak. Ya. Nah, anak-anak, kita banyak belajar dari peristiwa itu. Dapat suster mau tanya, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa itu? Dari anak kecil tadi yang membawa makan tadi. Oh iya, kira-kira apa ya? Anak-anak yang terkasih, anak tadi dengan membawa 5 roti dan 2 ikan yang sebenarnya mau dimakan, mungkin mau dimakan dengan mamanya, mau dimakan dengan papanya, tetapi anak-anak itu ingin berbagi dengan sesama, dia mau mengeluarkan bekalnya dan dibagikan. Nah, jadi sikap dari anak itu begitu bagus. Perlu kita contoh, karena itu adalah bukti dari kita murid Yesus. Ya, jadi anak itu mengeluarkan bekalnya dan dibagikan untuk sesama yang membutuhkan. Mungkin yang lainnya juga membawa bekal, yang lainnya juga bisa makan. Tetapi karena mereka pelit, ya nggak mau berbagi, akhirnya mereka simpan makanannya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita bisa belajar banyak dalam hal ini. Dengan berbagi, ya, dengan kasih yang kita berikan untuk sesama, yang kita teladani dari anak ini, dia mau memberikan. Ternyata Tuhan mau melipat
gandakan kasih yang sudah diberikan kepada sesama itu justru berlipat-lipat menjadi banyak. Ya, Tuhan Yesus itu hebat. Ya, maka dari itu kita bisa belajar bagaimana kita menyayangi mama papa dimanapun berada. Ya, kita bisa menyayangi semuanya yang menderita, yang susah, seperti yang diteladankan anak kecil tadi. Ya, ya, pelit. Ya, jadi bersikap baik hati. Maka dari itu 2 ikan dan 5 roti juga membawa kita untuk belajar bagaimana mengasihi. Ya, mengasihi karena mereka tidak kelaparan. Lalu apa anak-anak? Sikap peduli. Ya, apalagi sekarang masa pandemi, banyak orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Mungkin anak-anak nanti ketika jalan-jalan ada yang melihat, oh ada orang yang membutuhkan, tak kasih ya. Jadi kita harus bersikap peduli, ya. Lalu kemudian, nah kita lagi, kita bisa berbagi, ya. Tidak pelit, ya. Kalau kita misalnya anak-anak di rumah bermain dengan adik, tidak berebut mainan, ya. Tidak berebut makanan, tetapi marilah kita saling mengasihi. Aku mengasihi adikku, mengasihi kakak, papa, mama, ya. Mungkin anak-anak juga mau membantu orang tua, mau mencuci piring misalnya, bagus itu, ya. Jadi kita harus bersikap berbagi. Nah, satu lagi, terakhir kita mau bersikap bersyukur, ya. Bersyukur bahwa kita semua sudah dicintai oleh Tuhan Allah, sudah diberkati dengan rahmat kesehatan, khususnya juga dalam pandemi ini, ya. Jadi anak-anak, dalam hal ini suster mengajak kepada kalian semua supaya kita selalu bersyukur, selalu mengucapkan terima kasih dengan apa yang sudah kita terima. Maka dari itu anak-anak, marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini, pada kesempatan yang baik ini, kita bisa belajar dari Yesus yang baik hati, belajar dari anak, ya, yang tadinya dari 5.000 orang ternyata hanya 1 anak yang mau berbagi, tetapi ketika anak itu berbagi, memberikan berkat bagi semua orang yang hadir di situ dengan kehadiran Yesus yang melipat gandakan kasih juga cinta yang diberikan oleh anak-anak. Jadi, mari anak-anak, pada kesempatan ini kita bersatu hati, kita membagikan kasih kita, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Saya juga mengajak kepada para orang tua murid, para guru, mari kita pegang untuk melihat sesama kita. Maka dari itu, di dalam ibadat ini, marilah kita persembahkan niat-niat kita. Kita mau bersyukur, kita mau berbagi, kita mau peduli, dan terakhir kita mau mengasihi. Semoga dengan niat-niat yang akan kita setiai di perjalanan kita tahun pelajaran 2020-2021 sungguh memberikan sesuatu yang berguna bagi anak-anak, bagi para guru, bagi para orang tua murid, dan terkhusus bagi keluarga besar kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria II. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa permohonan dari hamba-Mu ini. Mohon berkat untuk tahun pelajaran 2020-2021. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas tahun pelajaran 2020-2021. Berkatilah tahun pelajaran pada masa pandemi ini dengan rahmat perlindungan-Mu. Berkatilah segala kegiatan yang telah kami rancang untuk memberikan kegiatan bermain
dan belajar di rumah maupun dalam pembelajaran new normal nanti. Berkatilah dan lindungilah tahun pelajaran ini dari awal hingga akhir nanti. Semoga berjalan dengan baik, tak kurang suatu apapun juga. Semoga keberhasilan selalu mengiringi sekolah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat untuk ulang tahun sekolah kami yang ke-71. Syukur dan limpah terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu untuk perjalanan panjang yang kami lalui selama 71 tahun. Banyak pengalaman, suka duka kami bersama untuk mempertahankan sekolah kami yang tercinta ini. Kami juga berdoa untuk para suster, para guru yang telah berkarya pada sekolah dan sudah paripurna maupun telah pindah di tempat yang lain. Kiranya Engkau memberkati dengan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi keluarga maupun komunitasnya di mana beliau berada. Berkatilah ya Tuhan, semoga sekolah kami selalu diminati oleh warga masyarakat untuk tahun-tahun yang akan datang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat untuk para orang tua kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria II. Ya Tuhan, berkati dan dampingi para orang tua murid yang telah mempercayakan putra dan putrinya untuk sekolah di tempat kami. Berilah rahmat kesehatan, kesuksesan dalam setiap pekerjaannya, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup, terutama pada masa pandemi ini. Cukupkanlah rezeki pada mereka, dan berilah kesabaran dalam mendampingi putra dan putrinya selama belajar di rumah. Jauhkanlah mereka dari segala penyakit dan mara bahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat untuk anak kelompok bermain dan TK Katolik Santa Maria II. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah anak-anak kami yang saat ini tidak bisa bermain dan belajar di sekolah, tetapi mereka harus bermain dan belajar di rumah karena pandemi. Berkatilah dengan rahmat kesehatan, lindungi dan jagalah mereka, anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, agar hati mereka selalu penuh dengan kegembiraan dan sukacita bersama keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat untuk suster, para guru, dan karyawan. Ya Tuhan, lindungilah kami, suster, para guru, dan karyawan, terutama dalam masa pandemi ini. Semoga kami tetap bersemangat, bersatu, sabar, setia, selalu berusaha dan kreatif untuk memberikan kegiatan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak merasa bosan selama belajar di rumah. Ajarilah dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang telah orang tua percayakan kepada kami. Semoga kami dapat mengantarkan mereka untuk menjadi
anak yang unggul, kasih, dan visioner sesuai harapan kami. Bersama Bunda Maria pelindung sekolah, hantarkanlah doa kami kepada Putra-Mu dan kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga akan mempersembahkan mutiara-mutiara yang Kau sampaikan kepada kami lewat bacaan hari ini. Niat-niat kami dan harapan-harapan kami ingin kami persembahkan kepada-Mu. Saya mau peduli. Saya mau mengasihi. Saya mau berbagi. Saya mau bersyukur. Semoga ya Bapa, niat-niat dan harapan kami yang ingin kami setiai di sepanjang tahun pelajaran 2020-2021 ini Engkau berkati. Marilah kita satukan segala permohonan, niat dan harapan-harapan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita sebagai contoh dari segala doa. Marilah kita tutup ibadat kita ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan pendampinganmu, sehingga ibadat pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 dan syukur atas ulang tahun sekolah kami yang ke-71 dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir.
Ya Bapa, selanjutnya kami mohon berkat-Mu. Bantu kami agar kami mampu melaksanakan sabda-Mu yang kami dengar hari ini dengan baik, sehingga kami dapat peduli dan rela berbagi dengan sesama di sekitar kami. Semoga kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup ibadat kita ini dengan lagu penutup. Ku hidup kepadamu.